Jika Anda berkunjung ke komplek makam Pangeran Hidayatullah, pahlawan nasional asal Banjarmasin, di Cianjur, akan nampak sebuah makam besar berlapiskan marmer putih di sisi kiri makam sang pangeran. Banyak orang mengira ini adalah makam salah satu kerabat Pangeran Hidayatullah. Namun anggapan itu keliru. Itu adalah makam Sultan Ibrahim Khaliluddin dari Kerajaan Pasir Balengkong, ujar Helmi Adam, anggota The Brings Cianjur, komunitas pecinta sejarah Cianjur. Buku Republik Indonesia Provinsi Kalimantan, yang diterbitkan Kementerian Penerangan tahun 1953, mengakui Sultan Ibrahim Khaliluddin sebagai pejuang dari Kalimantan Timur. Menurut Aji Beni Sarif Firmansyah Khaliluddin, 46, pencantuman nama kakek buyutnya di buku tersebut tentunya tidak asal-asalan. Buku ini pastinya dibuat berdasarkan kajian ahli-ahli sejarah dan para saksi sejarah yang pada waktu itu masih hidup, ujar Aji Beni. Termasuk bekas para pembesar kerajaan Pasir yang lantas menjadi pengurus organisasi tersebut, kata Aji Beni. Pemerintah Hindia Belanda pun was-was. Orang yang mereka awasi justru masuk organisasi yang sebagai oposisi pemerintah. Dan kecurigaan itu terbukti pada Juli tahun 1915 saat meletus pemberontakan Syarikat Islam di Pasir. Tangsi militer Belanda di Tanah Grogot diserang massa rakyat pimpinan Pangeran Singa Maulana hingga menimbulkan korban yang banyak di kedua pihak, tulis Anggraini Antemas. Ibrahim Khaliluddin merupakan sultan terakhir Kerajaan Pasir Balengkong. Dia diangkat sebagai sultan setelah kekuasaan kerajaan vakum selama beberapa tahun menyusul penangkapan Sultan Aji Muhammad Ali oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1876. Namun belum lama diangkat sebagai sultan, pada 1906 pihak pemerintah Hindia Belanda memakzulkannya sekaligus membubarkan Kerajaan Pasir Balengkong. Kendati demikian, rakyat Pasir Balengkong masih menganggap Ibrahim Khaliluddin sebagai sultan dan menaati setiap perintahnya. Saat sang raja tanpa tahta itu menjadi presiden Syarikat Islam Cabang Pasir pada 1914, berduyun-duyun rakyat masuk Syarikat Islam. Konflik bersenjata itu ternyata bukan insiden sesaat. Diperlukan waktu 1,5 tahun bagi pemerintah untuk memadamkannya. Setelah perlawanan kian surut, pada Februari tahun 1916 pemerintah menangkap Ibrahim Khaliluddin dan para pengurus Syarikat Islam Pasir. Kakek buyut saya, setelah disergap secara mendadak di rumahnya, hanya diberi waktu beberapa menit untuk bersiap-siap pergi oleh tentara Belanda, ujar Aji Beni. Selanjutnya, Ibrahim dan keluarganya dibuang ke Banjarmasin selama 3 tahun. Mereka lalu dipindahkan ke Teluk Betung, Lampung. Pada 1928, beserta istri dan putranya, Ibrahim kembali dibuang ke Batavia lalu ke Cianjur, tempat dia menghembuskan nafas terakhirnya 2 tahun kemudian.